Rider Setsu. Halo semuanya, kembali di channel Vortex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas serial Kamen Rider Z episode 19. Yang pastinya episode kali ini sudah mengungkap ya teman, identitas sebenarnya nih dari Kureha Miyamoto, yaitu dia adalah seorang agent ya, yang pastinya juga bekerja nih di tempat code ya. Jadi dia itu adalah mantan ya. Jadi awalnya itu juga dia berawal ya teman dari pertemanannya sama si Nagumo Naska itu juga seperti dihentikan dulu lah ya teman ya. Dia tuh kayak mau menjauhi lingkungan sosialnya dulu gitu ya. Dia mau coba menekuni pekerjaannya sebagai agent gitu ya teman, di organisasi code. Dan memang betulan ya teman ya, organisasi code itu ada di dunia nyata ya kan, dan mungkin ya di dunia mimpi juga pastinya sudah tidak ada siapa-siapa lagi lah ya teman selain si Zero ya kan ya, yang juga udah nggak ada ya kan ya untuk voice commandnya, walaupun ya dialih fungsikan ya kan sama si Lord Tree, yang dimana juga Lord Tree ini yang memfasilitasi juga para agent-agent inilah ya teman untuk seperti interimnya lah ya kan, kalau di pelatih sepak bola tuh interimnya lah ya teman ya, ibaratnya tuh cuman untuk penggantinya aja gitu ya. Yang kalau si Zero ini kan ibaratnya udah pasti bukan cuman kasih misi doang ya teman ya, tapi bisa juga memberikan arahan gitu ya, walaupun tetap ya teman ya dikerjakan dengan agentnya sendiri gitu ya, dengan usahanya sendiri gitu, tapi setidaknya dikasih petunjuk lah ya kan si Zero ini, kalau agent ini ya wes ya kan ya, bablas aja misinya kayak ya, kalau misalkan kalian kenapa-napa bukan tanggung jawab kami gitu lah ya. Nah sama juga dengan hal ini temannya, si Kureha ini juga dia lagi jalani misi ketahuan sama organisasi musuh yang kemungkinan besar ya teman itu yang punya hubungan erat dengan si Nightmares itu ya teman ya. Yang nggak tahu nih organisasi musuhnya itu juga memang seperti dari mimpinya itu gitu ya, ya dimana tempatnya si The Lady itu mungkin juga ada ya teman di dunia nyata, mungkin fasilitas satu dari rumah sakit mungkin ya, jadi disulap gitu ya menjadi markas yang tersembunyi ya, seperti secret base lah ya teman ya. Makanya juga di sini kalau agentnya itu nggak mau ketahuan gitu ya untuk informasi pentingnya, jadi dihapuslah ingatannya ya teman ya. Itu pun sekaligus juga menghapus ingatan ya si Kureha ini tuh ngelihat teman-temannya tuh mati semua ya temannya, jadi dihilangin tuh ya untuk betul-betul menyisakan dirinya sendiri gitu ya. Jadi itu pun juga langsung dipecat ya teman di hari itu juga. Sayang sekali ya teman ya, tapi sebenarnya juga dia bisa tahu lagi lah ya teman ya di misi kali ini ya kan, yang kayak Death Game ini ditambah dia juga dapat senjata gitu ya, itu juga sebenarnya dikasih tahu lagi lah gitu ya, kalau misalkan si Kureha ini tuh adalah seorang agent lah ya teman ya, walaupun dengan cara yang unik ya di sekolahan ya. Nah di sini mereka lagi sembunyi ya teman ya di suatu ruangan lab gitu mungkin ya. Jadi serangannya makin brutal ya teman si Nightmares ini, dan juga sampai makan korban lagi ya teman ya. Nah di sini si naskahnya pun juga mau langsung ketemu sama Kureha lagi ya teman untuk menyusun rencana nih. Naskahnya pun nyusul ya teman ke tempat Kureha untuk melawan si Nightmare-nya ini. Tapi saat Nemo juga lagi di situ ya kan ya, sambil ngejar Nox-nya datang ya teman ya. Dan di sini seperti mau pancing lagi nih ya kan di alam bawah sadarnya itu untuk keluar nih. Karena di sini juga Nox kasih tahu ya teman, kalau untuk yang terjadi di dunia atau mimpi ini itu ada yang mengundang ya teman ya. Jadi dari situ juga Nemo itu muncul nih ya kan ya, dari alam bawah sadarnya itu Nightmares ya kan ya, saat dia juga membuka anting ya teman ya, itu tiba-tiba muncul kupu-kupu ya kan ya, dan juga menteleport si Nemo itu ke dalam dunianya si The Lady ini ya teman, atau markasnya lah ya teman ya, dimana ibaratnya taman-taman yang ada di situ tuh ya ini ya kan ya, ternak-ternak Nightmares lah ya teman ya. Jadi ini sebenarnya masih ada ini loh ya teman ya, sedikit unsur dari Gits nggak sih, soalnya Gits aja ya teman yang masih satu paket nih kan dengan si Yuya Takashi,
ada formula yang sama ya teman ya. Musuhnya itu dari bibit ya teman ya. Bibit tanaman yang juga nanti bakalan tumbuh. Nah, kalau Gitz itu lebih ada fisiknya ya teman, lebih serem lah ya kan tampilannya gitu. Karena kan Jamato ya teman ya. Dan itu lebih dark lagi nggak sih guys? Itu dari para peserta yang udah gugur ya kan ya. Jadi dari dia pakai ID core dan juga yang semacamnya gitu ya. Itu sisanya ya dari Jamato itu ya teman ya. Bahkan orang-orang kayak mantan playernya aja jadi Jamato ya kan ya. Nah, kalau ini ya ini tidak melibatkan orang gitu, tapi di alam bawah sadar orang itu ada sesuatu yang bisa dipancing lah gitu ya, jadi bisa dikeluarkan gitu dari alam bawah sadarnya si Nemu ini aja, itu muncul ya teman ya, nightmares yang mungkin aja akan berpengaruh juga ya teman, atau mungkin akan ada kesinambungan juga dengan si Nemu ini gitu ya. Apalagi ya itu bakalan lebih apa ya, lebih berbahaya ya teman kalau misalkan itu juga tidak bisa diatasi gitu ya. Nah, di sini ya langsung lah ya temen ya, si Nazca juga udah tahu nih gitu ya, dikasih tahu sama si Baku gitu ya, kalau misalkan si Kureha itu adalah agent ya temen ya. Dia belum kasih tahu ya temen ya, si Kureha itu belum kasih tahu dia itu agent nomor berapa gitu ya. Yang kita tahu kan dia itu agent number 6 gitu ya. Jadi di sini juga si Nazca kayak apa ya, betul-betul penasaran gitu ya, betul-betul pengen cari tahu si Korea ini tuh kalau misalkan dia tuh nggak kenapa-napa gitu ya. Nah, di sini ada jawaban yang menarik ya teman dari Tetsuya ya tuh ya. Jadi dia bilang itu kalau misalkan ini kayak gini nih ya kan ya, polisinya bekerja gitu ya kan mereka kan dari divisi misteri lah ya kan, atau divisi black case ini. Nah, Tetsuya aja yang seperti polisi ini juga bisa paham lah ya teman ya, kalau misalkan dia tuh jadi agent ya, kalau kita cari agent pun juga dia kan secara sembunyi-sembunyi ya kan ya, dia bisa tanggung jawab juga kan ya untuk kehidupannya ataupun nyawanya gitu ya, dan semua yang udah ia lakuin sebagai agent gitu ya, apalagi juga sampai ke organisasi juga gitu ya, ujung-ujungnya dipecat, terus juga balik lagi ke dunia yang baru dia gitu ya, sebagai jurnalis gitu ya. Jadi dia udah melepas ini apa nih, melepas status sosialnya sama si teman-temannya, bahkan mungkin sama Nazca, terus juga dia gak masalah organisasi, mungkin dalam beberapa misi ya kan ya, entah ini lebih cepat dari si Nox kan atau Odaka Kensei kan, dimana Odaka Kensei kan juga sempat ini ya teman ya, mendapat trauma kan gara-gara Shadow Nightmares-nya itu juga merenggut ataupun menguasai dirinya gitu ya. Itu mungkin juga jadi mantan lah ya teman, kayak dipecat juga mungkin ya, kayak tidak berani ataupun tidak mematuhi perintah gitu ya. Nah, kalau si Agent 6 ini ya itu lebih ke bagaimana sih dia juga tahu gitu ya untuk misinya itu dikendalikan atau dilakukan gitu ya, tapi karena juga mungkin ceroboh ya, atau mungkin memang musuh ini juga the lady bisa pantau gitu ya, kayak bisa ngelihat gitu untuk keberadaan orang-orang di dunia nyata dan dunia mimpi itu bisa seperti ini gitu ya. Karena juga di sini ya Kurehanya pun juga sama Baku ya, itu berada di dalam satu proyek yang sama ya temannya, yang ada di tempat les bimbelnya itu. Jadi dikasih tahu namanya itu adalah Dream Learning. Oh, oke. Make sense ya temannya. Dimana juga kalau untuk tempat ini ya nanti bakalan tersalurkan lah ya temennya, dan mereka juga bisa masuk ke dalam dunia mimpi itu untuk bertarung melawan nightmares. Dan ini ada sedikit teori yang dark juga lah ya teman, nanti kita bahas di akhir ya temennya mengenai si deep learning ini. Karena jujur aja deep learning ini itu sebenarnya punya potensi yang bahaya kan loh temen ya, untuk bisa digali gitu ya. Jadi kita bahas temen. Nah, jadi pastinya juga untuk deep learning ini ya melibatkan semua ya kan, bahkan anak-anak yang mau jadi calon agentnya ini gitu ya, itu saya bilang juga melewati proses seperti ini dulu lah ya temen ya, untuk diajarkan sesuatu tentang nightmares ataupun tentang pengalamannya sebagai agent dan semacamnya gitu ya. Nah, disinilah ya kan penentu nih untuk bagaimana Agent 7 ini mau lanjut nggak nih gitu ya. Dia itu kenapa bisa mau lanjut gini, apa memang itu pengen gitu ya, mau selamatin pemilik mimpi karena ketulusan hati, atau karena ngikutin perintah doang gitu ya, dari si code yang udah ditanamkan sejak kecil itulah ya teman. Jadi mekanik kayak di
saya bilang dieksploitasi kayaknya ya, atau gimana ya teman ya. Soalnya mereka tuh betul-betul dikasih ilmu-ilmu tentang mimpi-mimpi gitulah ya teman ya, tapi ada konsekuensinya lah ya teman. Efeknya ini mungkin akan berasa sampai episode 20 ke atas nanti ya teman ya. Dan dimana ya untuk project ini ya bakalan makin berbahaya nih potensinya ya teman ya untuk dream learning ini. Nah di sini dibawalah ikannya Baku tuh ke psikiater gitu ya. Jadi dia kayak tanya ikannya soal apa sih kerjaannya gitu ya, mungkin pengaruh nggak nih dengan kehidupannya gitu ya. Dan ini juga bisa bilang ya mau coba untuk mengendalikan isi hati dari si Baku ya teman ya. Tapi sedikit pun ya mungkin adalah ikan terbaca, tapi tidak bisa untuk mengendalikan si Baku lah ya teman, karena juga di sini sudah terlalu kuat ya untuk tujuannya itu untuk menamatkan sang pemilik mimpi. Dan juga ya di sini Nox itu juga memantau lah ya teman ya, karena di sini dia juga tahu gitu untuk kata-katanya kan dia bilang langsung ya teman ya, jaga dirimu baik-baik agent number 7 gitu ya. Jadi dia juga tahu lah ya temannya kalau si agent ini juga dalam bahaya gitu ya. Cuman karena dalam pengaruh The Lady ini, dia juga mau tidak mau ya tengok dulu lah ya temannya perkembangan si Baku ini, dia bisa tahan nggak gitu ya dari cengkramannya si The Lady ini gitu. Nah jadi dia Glady ini kan mau membuat Baku itu menderita lah ya teman ya, jadi mau kena mental gitu si Baku ini, karena ini juga jadi salah satu bahan ya teman ya, atau kunci bisa terjadinya form Z Catastrophe yang waktu itu ya teman ya. Oke, lanjut teman di bagian ini. Nemo udah tahu lah ya temannya satu sisi gelap yang saya bilang mempengaruhi hidupnya ya teman ya. Jadi Nemo juga mungkin udah merasa dia udah bisa nih mendampingi mimpi orang itu dengan baik gitu ya, dan tidak ada hal buruk yang terjadi lah ya teman. Jadi setidaknya mimpi buruk itu bisa dia atasi lah ya kan dengan hadirnya Baku, Zetsu dan semacamnya lah gitu ya. Tapi nightmares-nya sendiri ya itu dari alam bawah sadar dia gitu ya, ibaratnya Nemo nih jadi bibit-bibitnya lah ya teman yang ditanamkan ya di taman itu, dan diciptalah si nightmares ini gitu ya. Ini mirip loh ya dengan Kids ya, soalnya kalau di Kids itu ya itu ada pemiliknya ya teman, pemilik tanamannya itu yang ngeciptain Jamato. Nah itu kan pastinya bibitnya kan dari playernya ya teman ya, ini dari heroinnya ya teman ya, maksudnya dari heroinnya tuh bisa ngeciptain nightmares-nya itu ya kan. Ini nanti jangan-jangan dari pengendali nightmares nih, jangan di akhir ya teman ya. Soalnya kalau misalkan Nemo tuh bisa ya dalam tanda kutip entah jadi nightmares yang membawa kebaikan ya, nightmares-nya tuh bisa bilang juga untuk mengendalikan si nightmares yang ia ciptain sendiri, atau ya dia juga bisa untuk mungkin ya bisa menjadi sesuatu yang menyelamatkan dunia mimpinya itu ya kan ya, entah seperti apa ya teman ya. Soalnya ini juga bakalan sangat-sangat berbahaya ya teman kalau Nemo ini dia tidak bisa terlepas gitu dari bibitnya. Dan mungkin ya memang dari tubuhan Nemo ini punya kekuatan yang sangat unik ya kan ya, jadi dia bisa menghasilkan nightmares itu ya kan ya. Tapi kata Baku mah jangan khawatir gitu ya, walaupun memang untuk kekuatan mimpinya itu dan juga vibe positifnya itu berpengaruh sekali lah ya kan dengan munculnya nightmares ini kan. Jadi pastinya sangatlah diharapkan juga lah ya kan Nemo tuh tidak putus asa gitu ya, jangan sampai dari situ juga malah makin mikirnya tuh ini semuanya salah dia gitu ya, mimpi-mimpi buruk orang-orang itu yang ia ciptain sendiri, ia masukin ataupun dampingi sendiri gitu ya. Jadi ya semoga aja ya teman ya Nemo juga bisa bangun nih ya, dan juga sadar dari tidurnya yang lama itu ya teman, karena ibaratnya Nemo ini kan udah pasti sangat ya bisa melihat gitu untuk mimpi orang-orang itu, dan semua mukanya terpampang jelasnya itu ya teman ya, dari mimpi-mimpi orang itu ya pastinya proyeksi dari alam bawah sadar dia gitu ya. Bagaimana dari episode 1 gitu ya, banyak tuh iklan-iklan Nemo ya teman ya, ataupun sampai juga dari mimpi-mimpi yang memang relate sama Nemonya gitu ya. Jadi inilah yang akan digali terus ya teman untuk kedepannya ya.
cantik ya Nemo ya. Nah, jadi beginilah ya teman untuk pertempuran Korea dan juga Nagumo Naska ya teman ya untuk Dance Game ini ya. Dan juga pastinya ini langsung bersama ya teman ya, sampai kewalahan juga teman karena ya senjatanya cuma itu aja kan, tongkat baseball gitu ya, pakai kalau Korea masih mending ya teman, ada pistol gitu ya untuk senjatanya kasih damage lah ya teman. Dan buset dah ini angle-nya bagus bener ya, ya kan ya, untuk angle menembaknya itu ya kan ya. Dan juga di sini dia sempat dihalau juga ya teman si Naska ini untuk namatin si Korea, dan untung aja si Agent 7 kita menyelamatkan si Korea ini dari serangan Nightmares ya teman, dan langsung ya dihabisin ya teman untuk Nightmares-nya ini ya kan dengan kekuatan Zetsu Inazuma Plasma. Langsung saja nih dibantai ya teman untuk Dead Camp Nightmares-nya ini ya, dengan kekuatan mappingnya ya kan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya ya teman dengan serangan ini, entah kenapa freeze-nya tuh Blade versus Decade nggak sih guys, soalnya ini tuh kan si Zetsuna kan kayak tancepin ya kan pedang Breaker-nya itu ke atas ya kan ya. Nah si panahnya blaster ini gitu ya. Nah ini si Dead Game-nya tuh pasang kartu ya teman untuk perisai ya, jadi Blade versus Decade nih ya teman ya untuk momen ini, dan juga langsung slash dengan mudah ya teman ya. Nah, di sini Nox pun juga kasih tahu ya kan ya, kenapa dia nggak mau ngentiin si Seven ini, karena mungkin bukan cuma ngeremehin si Seven doang gitu ya, karena kekuatan itu sangat spesial ya. Tapi kalau misalkan dia punya sesuatu yang kenapa dia bisa pihak sama Code, itu akan beda cerita ya teman ya. Karena kalau memang mereka tuh mau berpihak ke Code, pasti ada alasannya gitu ya. Dan kenapa gitu ya, Nox aja tuh udah benci banget gitu sama si Code gitu ya, dari para agent yang udah dikendalikan ini gitu ya, mau itu Noxnya juga yang berada di pihak yang sama gitu dengan baku, atau memang Nox juga terlibat dalam ruang les itu gitu ya. Jadi seperti itulah ya teman, bagaimana untuk peran-peran yang ada di Dream Learning itulah ya teman ya, bagaimana itu juga jadi tes yang mungkin menyakitkan ya, tapi bisa juga untuk mengeksplor lebih jauh gitu ya alam monster mereka gitu ya. Nah di sini Korea menitipkan nih ya kameranya ini kan ya, dan ternyata ya ibaratnya mungkin Korea ini satu divisi mungkin ya dengan si Tetsuya gitu ya, yang dimana dia mau ikut Black Kiss juga gitu ya. Jadi dia kan jadi jurnalis nih gitu ya, jadi kan kalau si Tetsuya itu kayak bagian polisinya lah gitu ya sama si Naskanya. Nah ini tuh dia jadi jurnalis ya, tapi tetap dia usutnya tuh si Black Kiss-nya ini, jadi dia ingatannya soal jurnalis itu mungkin udah hilang ya temannya, dan sekarang dia tuh mau balik lagi jadi agent. Nah, jadi ya kita bisa lihat Korea ini akan menjadi agent number 6 ya temennya, beserta nanti dia akan ada tuh ya kan ya si number 5, number 3 gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya kan untuk perkembangannya seperti apa nih ya. Soalnya dia juga di sini dia tidak dijamin ya temennya untuk kesehatan ataupun keselamatannya ya temennya. Jadi ini udah siap nih berkorban ya temennya, mau itu misinya gagal atau enggak ya kan. Jadi di sini dia harus siap gitu ya untuk menjadi agent kembali, dan diberikanlah Lord Buckle ya di sini ya, atau Lord Invoker di sini ya. Nah untuk episode berikutnya nih, 2 episode berikutnya yaitu menguasai markas musuh ya teman ya, tapi dengan tema RPG ya teman ya. Jadi akan ada petualangannya di sini ya, serta akan debut si Lord 5 ya. Jadi ini Lord Rider pertama kita nih ya teman ya, yang akan debut di episode kedepannya ya. Jadi habis Lord 5 mungkin Lord 6 atau Lord 3 ya teman ya. Paling nanti mungkin pastinya antara si Korea-nya itu jadi baik gitu ya, karena peluangnya itu mungkin bisa aja ya teman si Korea itu jadi baik ya teman ya, untuk bantu baku ya kan ya. Atau mungkin nanti kalau misalkan baku itu kehilangan kendari, nanti ada si Korea ya kan ya yang nyelamatin baku mungkin ya, atau jangan-jangan Nox. Nah pastinya juga di sini Nox-nya juga kayaknya akan terbantai ya teman, soalnya Lord 5 ini kemungkinan besar tidak tahu ya teman, atau mungkin tidak akan tidak bisa diprediksi lah ya teman sama si Nox ini, karena Lord 5 ini juga mungkin adalah sosok yang baru ya teman ya, bukan hanya agent ya teman, tapi ini kayak atasannya agent gitulah ya teman ya. Cuman ya di sini lebih kuat ya kan, juga di sini si Korea dapat senjata
ya. Ini juga sama nih kan, senjata jarak jauh juga ya teman. Kalau di King Oger itu ya kan Pabelan Oger didapatnya panah ya. Wih, keren sekali nih. Nah, kita bahas sedikit teman teori-teori yang ada di 2 episode ini ya teman ya, dari si Kureha ini. Dan ini katanya ya teman, Kureha ini tuh posisinya tuh bukan sebagai agent dan bukan juga di bawah The Lady ya teman ya. Soalnya sepanjang cerita ini kan katanya ya Kurehanya itu lebih diarahin ke ingatannya yang dihilangkan sama si agent number 3 ini ya teman ya. Jadi dia tuh lupa ya teman kalau dia tuh adalah agent. Mungkin juga dia masih stay gitu ya, karena udah dikasih tahu nih kan ya melalui nightmares yang seperti ini gitu ya, dan baru terbuka di dalam mimpi yang lagi dihadapi sama si Nagumo Naskana ini ya teman ya. Nah, di sini teorinya itu adalah ya kenapa di scene bimbel ini itu ada yang gagal ya teman ya, dan kenapa orang-orang atau anak-anak yang di situ ya kan itu jadi patokan untuk mempelajari ilmu dream learning ini ya teman, dari si organisasi code itu ya teman ya. Katanya ya kalau misalkan ada yang gagal, mungkin juga ada yang nggak kuat hadapin tesnya, ataupun ada sesuatu yang membuat mereka tuh tak bisa ikuti ya teman ya. Dan kemungkinan terburuknya ya jiwa mereka itu jadi wadah buat nightmares. Nah, kayaknya ya teman, ini teori aja ya teman ya, orang-orang atau anak-anak yang ada di situ di bimbel itu, mereka belajar soal dream learning ini itu tersambung ke markasnya The Lady ya. Jadi mereka tuh dikasih sini kan ya fasilitasnya yang dari dream learning ini. Jadi pikiran mereka dan juga mereka tuh lagi bertemu di dunia mimpi berarti ya sama nightmares itu bisa dipantau, dan itu bibitnya itu bisa dikembangkan lah ya teman, bibit-bibit mimpi dari si tempat bimbel itu, jadi terbentuknya nightmares. Nah, itu perantaranya tahu siapa ya kan, sama Nemu ya. Jadi dari bimbel ini terus juga bisa terbaca sama si Lady ini, itu malah seperti membangkitkan juga ya teman ya untuk suatu inang ataupun suatu bentuk tubuh ya teman. Nanti itu langsung dikasih ya teman sama satu kupu-kupu ya teman yang memberikan serbu-serbu nightmaresnya itu. Jadi kayak ditanami bibitnya ke dalam tanaman itu ya kan, jadi ngehasilin si nightmaresnya langsung gitu ya. Nah, bedanya apa sama the Jamato di Gates gitu ya. Nah, kalau Jamato itu ya, ini saya kasih lagi ya teman, itu kan dia kan dari peserta DKP yang mati gitu ya. Jadi sisa ID core sama ya jaketnya doang gitu ya. Nah, ID core-nya ini ditanamin ya kan, atau dikasih pupuk ya kan ya, untuk menghasilkan Jamato ya. Itu ibaratnya orangnya jadi Jamato ya temennya. Nah, jadi kemungkinan besar ya saya nggak langsung semua anak-anak di bimbel termasuk Kureha dan Baku itu menciptakan nightmare mereka masing-masing, tentunya dengan versi masing-masing juga gitu ya. Kalau ke triggernya itu ya pastinya tunggu momen lah ya teman ya. Jadi prosesnya pun juga itu tercipta di markasnya The Lady ya teman ya. Nah, berarti kemungkinan besar ya Nemu juga termasuk ke dalam dream learning ini ya teman ya. Kemungkinan besar ya teman ya. Soalnya si Baku dan Kureha ini kan ya baru masuk aja kan, itu belum ada potensi mulai nightmares gitu ya. Sementara Nemu ya itu udah keluar ya teman, nightmares yang ia ciptakan dan mungkin juga mimpi buruk yang ia dampingi sama orang-orang yang terdampak itu juga gitu ya. Dari teorinya ini ya kemungkinan besar The Lady ini juga mantan dari code gitu ya. Kenapa The Lady ini bisa kekuatan yang bisa bilang juga di mimpi itu belum ada aksesnya ya kan ya, kalau dari sebenarnya itu dari code gitu ya, bisa masuk ke dunia mimpi, bisa juga untuk menarik seseorang dan semacam begitu ya. Alurnya itu ya kenapa Nox bisa keluar dan gabung dengan The Lady ini ya. Jadi The Lady itu tuh dia lihat kondisi mental Nox itu yang lagi dikhianati sama Zero gitu ya. Jadi pas lagi turun-turunnya lah ya kan, dan sebenarnya tadi ya temen ya, The Lady itu dia mau orang yang lagi kayak ngedown ya kan, atau lagi struggling pikirannya itu dikuasai gitu ya. Tapi Baku tuh mungkin masih belum dikasih kesempatan ya temennya, tapi potensinya udah kelihatan kok ya. Dan juga pasiennya berdua itu udah out ya kan dari code, dan ya si The Lady itu juga ya. Jadi rencana dari The Lady itu yang udah dipersiapkan ya. Dan kondisi lainnya ya pasiennya Nox itu out dari code, dan kedua tuh stay dari code. Nah, kemungkinan besar ya kalau dari kondisi Nox itu stay di code itu dalam bimbel kan gurunya si Nox kan, si Baku dan Kureha ini
Kenapa? Karena The Lady ini tuh juga ngarahin si Nox ini gitu ya untuk stay ya kan di code ini, dan juga bisa membaca kondisi mental seseorang, dan mungkin dia udah memprediksi kalau suatu saat Nox bisa keluar dari code dalam kondisi mental yang hancur. Artinya yang dia buat ini ya sama aja kayak menyalurkan ya kondisi mentalnya hancur itu ke anak-anak yang di situ ya kan ya, melalui pelajaran dream learning ini ya. Tapi ya dalam artian itu juga pastinya rencananya teliti juga gitu ya untuk membuat orang-orang itu terkena mental ya. Nah, makanya itu ya kan ya, teliti itu ambil kesempatan ya kan dengan ngarahin Nox untuk membimbing semua anak-anak di bimbel ya sebenarnya ya kan, untuk menghilangkan kegelapan dalam diri mereka lah kan, kalau dari si Nox-nya ya temennya. Jadi ada terapi kan ya untuk episode-episode sebelumnya gitu ya. Kalau dari The Lady mah itu ya ngumpulin nightmares ya kan ya, untuk menciptakan bibit-bibitnya itu ya kan ya. Nah, kalau dari warga sipil gimana? Nah, kemungkinan besar ya nightmare itu tercipta karena dari secara alam bawah itu tercipta langsung ya teman, potensinya tuh mungkin nggak separah yang ada di bimbel. Nah itu dia ya teman ya, jadi potensinya itu lebih cepat ya di bimbel daripada orang warga sipil ya teman ya. Tapi kemungkinan besar ya warga sipil juga bisa ngerasain satu mimpi buruk yang sama ya. Nah kenapa warga sipil tuh ada yang sama gitu ya, karena kemungkinan besar ya seperti yang di episode 2 itu Bomb Nightmares kan ya, itu kan udah pasti sekalian besar dong ya kan ya. Itu sama aja kayak teror dari Nightmares ya teman ya, itu pastinya lebih berbahaya lagi gitu. Jadi triggernya itu udah ada di episode 3 ya teman ya. Jadi Nightmaresnya itu Pak Fujima itu sampai keluar kan ya, dan menyebarin hasil Nightmares itu ke dunia nyata gitu ya. Dan itu dia ya teman, berarti anak Nabi Pur itu mungkin yang terpilih ya kan berdasarkan tingkat keparahan atau mungkin fobia ataupun kepanikan ya kan dari mimpi buruk itu dari sebenarnya The Lady itu ya teman ya. Semoga aja teori ini bisa mungkin relate gitu ya episode.